Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Bongkar-bongkaran kasus Verdi Sambo yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD membuat hubungannya dengan DPR ini kian panas. Sekarang bukan hanya antara Mahfud MD dengan para anggota DPR, tapi kini muncul sekelompok orang pendukung yang menamakan dirinya sebagai sahabat Mahfud MD. Dan tidak mau kalah, dari kalangan DPR itu muncul juga sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai sahabat DPR Indonesia atau Forum Sahabat DPR Indonesia, Forum SDI. Tapi karena dua kelompok pendukung ini muncul karena ada kasusnya Sambo, atau saya menyebutnya sebagai Sambo Efek, maka saya kira lebih baik ya kalau kita sebut saja ini supaya lebih singkat dan juga mudah diingat. Itu ada geng Mahfud MD versus geng DPR. Ini menyusul terbongkarnya jaringan geng Sambo di kepolisian RI. Sahabat Mahfud MD atau geng Mahfud MD itu hari Senin tanggal 15 Agustus lalu itu sudah melaporkan Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ke Majelis Kehormatan DPR. Koordinator sahabat Mahfud, Ferry Harahap, menyatakan mengapa mereka melaporkan Bambang Wuryanto ini karena pada waktu itu Bambang Wuryanto mempertanyakan kewenangan Menko Polhukam Mahfud MD. Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Bambang Wuryanto ini, karena selayaknya sesama pejabat negara itu harusnya saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan kita semua, kata Ferry. Dalam penilaian Ferry, Mahfud MD itu justru memberikan banyak informasi yang membuat publik mengetahui kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya kita tahu ya, Bambang Wuryanto itu menyindir Mahfud MD yang menyoroti sikap diam DPR terkait tadi itu pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Pada awal-awal sebenarnya Bambang Wuryanto ini termasuk yang paling pertama ya mempersoalkan ini, yang dia nilai ada kejanggalan. Tapi belakangan memang kita tidak mendengar lagi pernyataan-pernyataan dari Bambang Wuryanto. Misalnya dia akan memanggil DPR, itu kan sempat tidak muncul lagi wacananya. Mungkin karena faktor DPR sedang reses. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan pernyataan kan nggak penting itu sedang reses atau tidak. Karena mereka bisa di mana saja kan menyampaikan pernyataan. Baru belakangan ini setelah kasusnya ini jelas bahwa Verdi Sambo itu menjadi tersangka, Bambang Wuryanto itu merencanakan akan memanggil Kapolri. Nah pada waktu itu Bambang Wuryanto mempersoalkan statement-statement Mahfud MD. Jadi kalau Menko Polhukam ngomong bahwa DPR itu tidak ribut, justru karena DPR itu sadar posisi, itu alasan dari Bambang Wuryanto. Kita malah justru bertanya, apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar? Itu kata Bambang Pacul. Dia juga mempertanyakan tugas Menko Polhukam mengumumkan nama tersangka yang belum diumumkan oleh Polri. Pada waktu itu betul, memang Pak Mahfud MD pada waktu masih baru 2 orang tersangka, yakni penyidik menetapkan 2 orang tersangka, Barada Richard Eliezer dan kemudian menyusul Brigadir Kepala Riki Rizal, itu Pak Mahfud MD menyatakan sudah akan ada tersangka ketiga. Sampai kemudian sehari kemudian baru polisi mengumumkan ada 2 tersangka baru, selain Kuat, supir dari Putri Chandrawati. Itu juga yang cukup mengejutkan adalah diumumkannya nama Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan berencana. Bambang Pacul mengingatkan tugas utama seorang Menko Polhukam itu adalah sebagai koordinator, bukan komentator. Tersangka belum diumumkan, dia sudah umumkan dulu. Apakah yang begitu jadi tugas Menko Polhukam? Tidak mau kalah dengan mereka yang mengatasnamakan sahabat Mahfud MD, sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Forum Sahabat DPR Indonesia atau SDI itu justru mendesak agar Presiden segera mereshuffle Mahfud MD dari kabinet. Tidak sepantasnya ucapan DPR diam keluar dari mulut Menko Polhukam. Saya malah balik bertanya, apa yang sudah dibuat Pak Mahfud terhadap kasus ini? Itu kata koordinator sahabat DPR Indonesia, Bintang Wahyu Saputra. Bintang itu menuding pernyataan Mahfud MD itu kontraproduktif dengan pengusutan kasus Verdi Sambo. Menko Polhukam rajin menulis tweet lewat akun Twitternya, termasuk kasus Brigadir J. Coba saja lihat Twitter beliau.
Hampir semua persoalan di Republik diresponnya lewat Twitter, kata Bintang. Ini Bintang nggak salah, memang Pak Mahfud MD ini sebagai salah satu publik figur dan juga tokoh publik, seorang menteri yang paling rajin mengupdate statusnya di Twitter. Bintang itu menyebut kinerja Mahfud MD sebaiknya ditinjau ulang. Ya, Presiden sebaiknya meninjau kembali kinerja Menko Polhukam. Kami tegaskan, sahabat DPR Indonesia meminta Presiden Jokowi meresafel Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Itu kata Bintang. Apa reaksi Mahfud MD menanggapi forum sahabat DPR Indonesia? Dia terlihat santai saja. Ya, tidak apa-apa, katanya. Jawabnya pendek. Dan nyata itu diulang lagi ketika ditanya oleh wartawan pada waktu menghadiri pidato presiden di gedung MPR DPR ya. Sebaliknya, walau belum dibahas di Majelis Kehormatan Dewan, Wakil Ketua MKD Habibur Rahman sudah mengusulkan agar laporan sahabat Ma'ruf itu, sahabat Mahfud MD maksud saya, itu ditolak saja. Kalau saya nanti di rapat besok saya usulkan, tentu kita tolak laporan yang seperti itu. Itu kata Wakil Ketua MKD, politisi dari Gerindra Habibur Rahman. Habib mengaku bahwa MKD sudah menerima laporan tersebut. Sudah terima, saya sudah baca. Saya pikir ini orang-orang seperti ini kan perlu diedukasi. Masa orang ngomong menjalankan hak konstitusinya dilaporkan ke MKD. Lapor-melapor antara pendukung Mahfud MD dan pendukung DPR ini sesungguhnya kalau saya lihat itu hanya bumbu-bumbu dari persoalan besar yang tengah kita hadapi. Sudah cukup lama muncul semacam public distrust terhadap lembaga-lembaga pemerintahan termasuk juga DPR. Sehingga ketika Pak Mahfud MD itu menyindir-nyindir anggota DPR, publik merasa terwakili dan kemudian salah satunya tadi menunjukkan dukungannya dengan melaporkannya ke Majelis Kehormatan DPR, Majelis Kehormatan Dewan. Mereka pastilah sudah tahu bahwa laporan tersebut itu tidak akan diproses dengan berbagai alasan, termasuk bahwa sebagai anggota DPR mereka punya hak yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni hak pengawasan. Tapi justru hak itulah sesungguhnya yang sedang dipersoalkan oleh Pak Mahfud MD. Mengapa DPR terkesan hanya diam, bahkan malah membela Sambo ketika orang seluruh Indonesia mempersoalkannya. Ketika muncul desakan agar Verdi Sambo dinonaktifkan, banyak anggota DPR, khususnya Komisi 3 yang menolaknya. Menurut dia tidak ada konflik interest itu, walaupun dia tidak diaktifkan gitu. Jadi dan dianggap bahwa Verdi Sambo walaupun tetap menjabat sebagai Kepala Divisi Propam tidak mungkin menghalangi proses penyidikan itu. Itu waktu itu sejumlah anggota DPR menyatakan begitu. Ketua MPR Bambang Susatyo ini juga dilaporkan oleh sekelompok orang ini karena dianggap membela Verdi Sambo. Ini kelompok orang ini mengatasnamakan dirinya dari DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau PEKAT IB. Dalam sebuah forum Bako Humas MPR itu Bambang Susatyo Bamsud menyampaikan penilaiannya tentang opini publik yang terkesan sudah menyalahkan Verdi Sambo padahal polisi masih tengah melakukan penyidikan. Dia mendorong Bako Humas Bako Humas MPR ini membantu Humas Polri. Jangan biarkan kawan kita misalnya di Humas Polri sendirian. Mesti kalian bersatu, berjuang, meluruskan, membangun narasi bahwa ini kita belum sampai pada kesimpulan fakta hukum dan bukti hukum. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Yang kasihan, itu kata Bamsud, yang jadi korban ketika dibiarkan adalah keluarga Pak Sambo ini. Mulai dari istrinya sampai anak-anaknya dan keluarga besar, sahabat-sahabatnya. Padahal belum ada fakta hukum atau bukti hukum yang disampaikan secara resmi. Memang pada waktu Bambang menyampaikan ini, Bamsud menyampaikan ini, belum ada pengumuman dari Kapolri bahwa Verdi Sambo menjadi tersangka. Sebagai Menko Polhukam sekaligus ex officio Ketua Kompolnas, Mahfud MD ini sesungguhnya mengetahui ada sesuatu yang sangat serius di balik tewasnya Brigadir Yosua. Ada geng Sambo yang disebutnya sebagai mabes di dalam mabes, yang sedang bekerja menjalankan skenario besar menutupi kasus tersebut, dan banyak clue-clue lain itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Dengan menyebut adanya mabes di dalam mabes, dan anggota polisi punya aliansi masing-masing,
Mahfud MD ini tahu bahwa pengaruh dari Verdi Sambo dengan posisinya sebagai Kepala Divisi Propam, wabil khusus sebagai Kepala Satgas Merah Putih itu sangat besar dan sangat berpengaruh. Tangannya menjangkau kemana-mana. Duitnya itu juga menyebar kemana-mana. Terbukti saat ini ada 63 orang anggota Polri yang tengah diperiksa oleh Inspektorat Khusus. 36 diantaranya dikenakan sanksi kode etik dan beberapa orang itu ditahan di tempat khusus. Mereka ini menyebar mulai dari divisi Propam yang memang betul-betul dikendalikan oleh Verdi Sambo, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Badan Reserse Kriminal, sampai Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari total 36 orang geng Sambo itu, 3 orang diantaranya adalah Jenderal Bintang 1. Mereka adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali, dan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigjen Polisi Agus Budi Harta. Duit Sambo yang konon kabarnya tidak terbatas itu juga diduga sudah menyebar kemana-mana, mengalir sampai jauh. Yang sudah ketahuan, Verdi Sambo mencoba menyuap petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan 2 amplop tebal, itu tebalnya digambarkan sampai lebih dari 1 cm. Dia juga menjanjikan imbalan bagi anak buahnya yang terlibat dalam pembunuhan berencana, yakni Barada Richard Eliezer sebesar 1 miliar karena sebagai eksekutor, kemudian Bribka Rizal dan sopir istrinya yakni Kuat Kuat Ma'ruf, ya, saya sering salah juga, Kuat Ma'ruf itu yang mengetahui peristiwa ini dan tidak melaporkan, itu masing-masing dapat imbalan 500 juta. Kan kita tahu kemudian Barada Richard ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi dalam pembunuhan, bukan pembunuhan berencana ya, pembunuhan dengan penyertaan. Sementara Bribka Ricky Rizal dan sopirnya Kuat Ma'ruf ini dikenakan pasal pembunuhan berencana. Melalui rekening bank milik Brigadir Yosua, seperti dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak dan pengacara Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua, itu Verdi Sambo diduga mentransfer dana ke rekening Ricky Rizal. Transfer itu kata Kamarudin Simanjuntak dilakukan beberapa hari setelah Yosua tewas. Kabar lain yang cukup mengejutkan, Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengaku dia mendapat informasi bahwa sejumlah anggota DPR itu mendapat aliran dana dari Verdi Sambo untuk memuluskan skenario palsunya. Walau belum punya bukti, informasi itu sangat serius. Apalagi kan Pak Mahfud MD juga mengaku bahwa dia mengetahui untuk memuluskan skenario-nya ini, skenario bohongnya ini, Verdi Sambo itu juga menangis-nangis ke anggotanya di Kompolnas. Verdi Sambo juga menelpon beberapa orang anggota DPR, namun kebetulan teleponnya pada waktu tidak diangkat. Dengan fakta-fakta itu, kita sekarang bertanya-tanya, info apa sesungguhnya yang diketahui dan ingin dibongkar oleh Mahfud MD? Mengapa dia menyenggol anggota DPR dan mempertanyakan kok mereka hanya diam saja? Padahal selama ini kan kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini sangat sibuk panggil sana panggil sini. Sejauh ini bila kita cermati sejak awal dari kasus ini muncul ya, Pak Mahfud MD itu sebenarnya sudah selalu memberikan clue, petunjuk yang belakangan apa boleh buat, orang lain boleh tidak suka, dianggap dia sebagai komentator apapun, ternyata petunjuk-petunjuknya itu belakangan terbukti kebenarannya. Saya menduga ini, cara memberi petunjuk-petunjuk ini adalah strategi Pak Mahfud MD agar publik itu terlibat dan ikut menekan, karena kekuatannya sangat besar, karena ada mafia di kepolisian yang saya kira mungkin kalau Pak Mahfud MD sendiri yang menghadapinya, dia tidak cukup kuat gitu, jadi dia perlu dukungan dari publik. Makanya caranya kemudian dia dengan informasi-informasi yang dia punya, dia kemudian membocorkannya secara bertahap gitu ya. Ingat ya pada waktu itu mulai dari soal ya, penonaktifan Verdi Sambo, soal mendorong polisi agar jangan karena mengejar tikus kemudian rumahnya atau lumbungnya yang terbakar, dan banyak sekali yang lain termasuk motif ya. Motif ini yang sampai sekarang mungkin kita masih belum membuktikan kebenaran dari
petunjuk-petunjuk dari Pak Mahfud. Tetapi kan dalam motif Pak Mahfud tidak memberikan pesan tunggal gitu ya. Tetapi satu yang bisa kita kita pegang pada waktu itu, katanya motifnya itu hanya boleh diketahui oleh mereka yang sudah berusia dewasa. Nah, apakah pertanyaan Pak Mahfud MD, mengapa anggota DPR yang biasanya sangat aktif, panggil sana panggil sini, sekarang hanya diam, itu hanya semacam kenyinyiran, atau seperti dikatakan oleh Bambang Pacul ini sebagai komentator, kebanyakan komentar, atau sesungguhnya Pak Mahfud MD itu sekarang ini bermaksud membongkar sesuatu yang juga tidak kalah seriusnya. Penting kita catat ya, Pak Mahfud MD ini pernah menjadi anggota DPR dan dia pernah menjadi anggota Komisi 3. Kalau tidak salah sampai 2 kali nih. Tidak 2 periode penuh, tapi dia 2 kali menjadi anggota Komisi 3. Jadi pasti dia sangat tahu apa yang terjadi di Komisi 3 itu, bagaimana hubungan anggota DPR, terutama Komisi 3 dengan lembaga-lembaga yang diawasinya, dengan partnernya, khususnya dengan kepolisian. Dia juga pasti tahu, maksud saya Pak Mahfud ini ya, pasti juga tahu seandainya, sekali lagi seandainya, ada permainan atau deal-deal politik di antara mereka, di antara anggota Komisi 3 ini dengan kepolisian, khususnya dalam kali ini dengan Ferdi Sambo. Dengan latar politik semacam itu, saling serang, saling lapor antara pendukung Pak Mahfud MD dan pendukung DPR ini, saran saya jangan dianggap sebagai angin lalu. Benar, ini hanya kembang-kembangnya, bukan skenario utamanya, tetapi ini bisa menuntun kita pada sesuatu yang lebih besar. Sebuah tindakan dari mereka yang kalau tadi disebut oleh Wakil Ketua MKD, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan itu tidak tahu konstitusi, tapi sebenarnya mereka juga tahu. Kasus Ferdi Sambo ini sekarang ini telah membuka sebuah kotak Pandora. Jadi Sambo efek ini dampaknya bisa sampai kemana-mana. Yang sekarang sangat terasa itu di internal kepolisian. Kapolri sedang melakukan bersih-bersih. Nah, kalau kemudian aliran dana kotor itu mengalir kemana-mana, ya tentu saja harus kita bersihkan bersama-sama. Jadi tidak hanya lembaga kepolisian, tapi lembaga-lembaga lain yang kemudian terbukti terlibat atau terbukti mencoba menutup-nutupi atau menerima aliran dana untuk mendukung skenario yang palsu tadi, tentu juga harus dibersihkan sebagaimana Kapolri tadi yang membersihkan di internal Polri. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.